Halo, selamat pagi. Hari ini Senin 4 Mei 2020. Hari ini kita akan membahas tentang soal-soal yang sudah saya berikan kemarin. Ya, ini materinya mengenai aturan sinus dan kosinus serta luas segitiga trigonometri. Soal yang pertama, kemarin ada segi 4 A, B, C, D, di mana sudut A-nya 45 derajat, sudut B ini 30 derajat, sudut B yang ini 60 derajat, dan sisi AD itu 5 akar 2, dan sisi BC-nya 10 akar 2. Yang ditanya adalah tentukan panjang CD, ini panjang CD. Nah, kita buat penyelesaian. Untuk mencari panjang CD, kita harus tahu dulu sisi DB. Untuk mencari sisi DB, kita perhatikan segitiga yang bawah, segitiga ABD, ya. Perhatikan segitiga ABD. Untuk mencari sisi BD, itu kita perlu menggunakan aturan sinus, ya, karena ada sisi dan sudut yang berhadapan, baik yang ditanya ataupun yang diketahui. Nah, di sini AD per sin B sama dengan DB per sin A sama dengan DB atau BD per sin A. Itu dulu yang pertama. Jadi kita tinggal substitusi nilainya. AD-nya adalah 5 akar 2. 5 akar 2 per sinus B. Sinus dari sudut 30 derajat itu adalah setengah, sama dengan DB itu adalah yang dicari atau BD per sin A. A-nya adalah 45 derajat, maka sinus dari 45 derajat adalah setengah akar 2. Di sini sama-sama setengah di bawah bisa kita coret, ya. Di sini 1, di sini akar 2. Lalu untuk mencari BD tinggal kita kalikan. Maka BD sama dengan 5 akar 2 dikali akar 2. 5 akar 2 dikali akar 2 itu adalah 10 cm. Setelah sisi BD diketahui dapat diperoleh 10 cm, maka untuk mencari CD itu kita perlukan aturan sinus kah atau aturan kosinus. Kita lihat di sini ada sisi sudut, ada dua buah sisi yang mengapit satu buah sudut. Maka kita gunakanlah aturan kosinus. Perhatikan segitiga BCD. Untuk mencari CD berarti kita gunakan aturan kosinus karena diketahui dua sisi dan satu sudut yang diapit. Maka untuk mencari CD, itu rumusnya adalah CD kuadrat sama dengan sisinya ini dikuadratkan ditambah sisi ini dikuadratkan, 10 kuadrat tambah 10 akar 2 kuadrat dikurang. Ya, ingat dikurang, itu rumus kosinus, ya, aturan kosinus. Dikurang 2 kali 10 akar 2 dikali kosinus dari sudut yang di hadapan sisi yang ditanya, yaitu 60 derajat. Maka kita perolehlah CD kuadrat sama dengan 100 tambah 200 dikurang 2 kali 10 kali 10 200 akar 2 cos 60 adalah setengah. Ini kita jumlahkan 300 dikurang ini 200 dikali setengah 100 akar 2. 300 dikurang 100 akar 2 itu ingat ini tidak boleh, tidak bisa dikurangkan karena ini tidak sejenis, ya. Jadi CD kuadratnya selesai sampai di sini. Maka CD-nya adalah panjang CD akar dari 300 dikurang dengan 100 akar 2. Atau bisa kita lebih sederhanakan lagi menjadi kita keluarkan 100-nya tinggal berapa di sini? 3 dikurang kita keluarkan 100 tinggal akar 2. Oke, menjadi akar dari 100 kali 3 dikurang akar 2. Akar 100 itu bisa kita sederhanakan lagi menjadi 10. 10 akar 3 dikurang akar 2. Nah, inilah jawaban dari panjang CD-nya, sentimeter. Oke. Nomor 2, diketahui segitiga ABC dengan sudut A 30 derajat, sudut B 30 derajat dan panjang sisi AC 4 akar 6 cm. Tentukanlah panjang sisi AB. Panjang sisi AB yang ditanya, yang ini. Nah,
ada di sini diperintahkan kerjakan dengan dua cara. Yang pertama menggunakan aturan sinus untuk mencari sisi AB. Yang kedua menggunakan aturan kosinus tetap untuk mencari sisi AB. Yang pertama menggunakan aturan sinus. Aturan sinus itu digunakan jika sudut dan sisinya saling berhadapan. Ini sisi dan sudut sudah ada. Yang ditanya AB, berarti kita harus tahu dulu sudut C-nya. Nah, sudut C-nya ini itu adalah 180 dikurang dengan 30 tambah 30. Kenapa seperti ini? Karena satu buah segitiga itu jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Maka hasilnya adalah 120 derajat. Maka sudut C ini adalah 120 derajat. Maka dengan menggunakan aturan sinus itu adalah panjang sisi AC per sinus B sama dengan panjang sisi AB per sinus C. Maka kita substitusikan nilai panjang sisinya 4/6 per sinus 30 sama dengan AB per sinus 120. Maka sinus 30 setengah, sinus 120 setengah akar 3. Lalu ini bisa kita coret setengahnya karena sama-sama di bawah setengah. Maka nilai AB-nya adalah 4/6 dikali dengan akar 3 menjadi 4/18. Akar 18 itu bisa kita sederhanakan menjadi akar 18. 18 9 dikali 2. Akar 9 3 menjadi 3/2. Berarti sama dengan 12 akar 2 cm. Nah, inilah panjang sisi AB dengan menggunakan aturan sinus. Yang kedua adalah dengan menggunakan aturan kosinus. Untuk menggunakan aturan kosinus, kita harus tahu satu sudut dan dua sisi. Di sini kita mencari sisi AB, berarti kita harus tahu sisi AC dan sisi CB. Sisi AC-nya sudah diketahui. Sisi CB-nya adalah kita lihat di sini 30 derajat. Berarti ini adalah segitiga sama kaki. Berarti kalau AC-nya 4/6, berarti CB-nya juga 4/6. Maka kita gunakan AB kuadrat sama dengan, berarti AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah dengan CB kuadrat dikurang 2 kali AC dikali CB dikali kosinus C. Ini dia. Maka kita tinggal substitusi nilai-nilainya menjadi seperti ini. Maka ini kita kuadratkan 96 tambah 96 dikurang ini 2 dikali 4/6 dikali 4/6 192. Dikali dengan kosinus 120 adalah minus setengah. Ini tambah ini 192, minus ketemu minus positif. 192 dikali setengah 96. Maka hasilnya adalah 288. Maka AB adalah akar dari 288. Akar dari 288 kalau kita sederhanakan itu menjadi akar 144 dikali 2. Berarti menjadi 12 akar 2 cm. Nah, inilah panjang sisi AB yang ditanya di soal. Maka inilah cara yang pertama, hanya menggunakan aturan sinus didapatlah sisi AB-nya 12 akar 2. Menggunakan aturan kosinus didapatlah sisi AB-nya 12 akar 2. Sama hasilnya, tetapi pengerjaannya beda. Yang satu menggunakan aturan sinus dan yang satu menggunakan aturan kosinus. Nah, itulah untuk soal yang nomor 2. Nomor 3, soalnya adalah sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan B sejauh 200 mil dengan arah 35 derajat. Dari pelabuhan B, kapal itu berlayar sejauh 300 mil menuju pelabuhan C dengan arah 155 derajat sehingga terbentuk segitiga ABC. Tentukanlah luas segitiga ABC tersebut. Nah, penyelesaiannya kita gambarkan dulu. Awalnya harus kita gambar karena kalau kita tidak menggambar, kita tidak tahu aturan apa yang dipakai di sini. Sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A. Kita misalkan ini ada pelabuhan A. Dari pelabuhan A ini berlayar ke pelabuhan B sejauh 200 mil dengan arah 35 derajat. Nah, yang pertama sekali kita harus tentukan arahnya kemana. Perginya si kapal itu dari pelabuhan A pergi ke arah mana? Katanya ke arah 35 derajat. Berarti kita buat di sini garis bantunya. Ini dia, lurus ya, secara
vertikal, maka dari sini kita hitung 35 derajatnya. Ini kita anggap dia sebagai 0 derajat. Dari sini kita ambil lihat 35 derajat ke arah mana dia 35 derajat. Jadi kira-kira nah, inilah 35 derajatnya. Ya, sekali lagi saya ulangi. Ini dia 0 derajatnya. Kita ambil garis bantu, ini 0 derajat. Jadi dari sini kita ambil kira-kira 35 derajat sebesar apa? Kalau sampai ke sini itu 90 derajat ya. Jadi 35 derajat seperti ini kira-kira. Nah, inilah dia sudut 35 derajatnya. Dari pelabuhan A, kapal itu berlayar ke sana, ke arah sini, menuju pelabuhan B. Menuju pelabuhan B. Katanya sejauh 200 mil, berarti sini 200 mil. Lalu kalimat yang kedua, dari pelabuhan B, kapal itu berlayar lagi sejauh 300 mil menuju pelabuhan C dengan arah 155 derajat. Dari B ini, kapal itu berlayar lagi ke C dengan arah 155 derajat. Ke arah mana dia? Ke arah sini kah? Ke sini, atau ke sana? Nah, seperti yang tadi juga kita buat garis bantunya. Kita buat garis bantu. Nah, ini garis bantunya. Ini kita anggap dia sebagai 0 derajatnya. Dari sinilah kita hitung, ya, atau kalau ada busur bisa kita hitung 155 derajat dari sini itu ke arah mana dia. Berarti ini 0 derajat, kalau sampai sini dia 90 derajat. Berarti 155 kira-kira seperti ini. Inilah yang 155 derajatnya. 155 derajat. Saya ulangi, kita ambil garis bantu, maka ini 0 derajatnya, maka 155 derajat kalau kita ambil pakai busur boleh ya. Nah, maka inilah dia. Ke pelabuhan C. Sejauh 300 mil. Ini 155. Nah, maka di sini kita temukanlah yang namanya segitiga ABC dengan menghubungkan titik A dan titik C. Nah, terhubunglah segitiga ya. Jadi segitiga ABC. Yang ditanya adalah tentukan luas segitiga ini. Untuk menentukan luas segitiga ini ya, 2 minggu lalu sudah saya jelaskan ya. Untuk mencari luas segitiga itu ada 3 rumus ya. Nah, di sini kalau kita lihat ada sisi C 200 mil, sisi A 300 mil, sisi B kita tidak tahu. Lalu dari sini kan sudutnya belum ada yang diketahui ya. Sudut A ini tidak diketahui, sudut B tidak diketahui, sudut C tidak diketahui. Maka kita cari salah satu. Kalau yang ini kita tidak bisa cari. Ini juga tidak bisa. Yang bisa itu sudut B-nya. Itu bisa kita cari. Ini 155 derajat. Nah, kalau kita lihat ini adalah sudut berpelurus. Maka kalau sudut berpelurus itu adalah 180 derajat. Maka yang ini itu adalah 180 dikurang 155. Karena satu sudut ini sudut berpelurus 180 derajat. Maka yang ini adalah 25 derajat. Ini adalah 25 derajat. Masih yang ini. Sudut B kan yang ini dari sini sampai sini. Maka yang ininya berapa lagi? Nah, yang ini kalau kita lihat di SMP kita pelajari ya. Ini 35 derajat. Maka ini juga sama dengan sudut yang ini 35 derajat. Untuk pelajaran SMP ya. Ini 35 derajat sama dengan sudut ini. Sudut berseberangan 35 derajat. Maka sudut B-nya ini adalah 35 ditambah 25 derajat menjadi 60 derajat. Kita dapatkanlah dari sini bahwa sudut B di dalam segitiga ya. Segitiga ABC ini sudut B-nya adalah 60 derajat. Maka kita gunakan mencari luas segitiga dengan satu sudut dan 2 sisi yang diketahui, yaitu rumus L sama dengan setengah kali A kali C kali sin B. Setengah kali A-nya adalah 300 mil, berarti sama dengan setengah dikali 300 dikali C-nya adalah 200 dikali sin B. B-nya adalah 60 derajat, maka sinus 60 derajat. Maka hasilnya adalah setengah dikali 300 dikali 200 30.000 dikali sin 60 itu adalah setengah akar 3. Maka menjadi 15.000 akar 3. Maka luas segitiganya adalah 15.000 akar 3 cm kuadrat. Sekian pembahasan soal-soal untuk hari ini. Silahkan kalian pahami dengan cara kalian tonton berulang-ulang.
Jika ada yang mau ditanyakan, silakan kalian komen. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih.